Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam kuliah kita tentang struktur data. Kali ini kita akan membahas masalah stack atau tumpukan. Jadi sebuah bentuk di dalam struktur data yang disebut dengan stack atau tumpukan. Ya. Nah, stack dalam tumpukan yang keseharian kalau kita lihat ya, ada beberapa hal yang bisa menggambarkan tentang tumpukan ini, seperti halnya kalau kita melihat tumpukan kartu ya, kartu remi atau ya ada yang menyebutnya dengan kartu bridge ini ya. Nah, di mana ini merupakan sebuah tumpukan, atau kalau kita memiliki DVD ya, di mana ditempatkan dalam box DVD dalam bentuk seperti ini. Nah, keduanya ini bisa menggambarkan tentang sebuah tumpukan. Nah, stack atau tumpukan itu di dalam struktur data didefinisikan sebagai kumpulan dari objek-objek yang homogen. Homogen itu artinya sejenis. Jadi kalau ini bentuk kartu, lembaran kartu sama semua. Kalau ini DVD semua. Jadi ya, objek-objek yang homogen dengan operasi penambahan dan pengambilan elemen melalui satu tempat, yaitu posisi paling atas ya. Jadi kalau ini misalnya kita ambil, nah mengambilnya nanti ya, pengambilan elemennya melalui satu tempat pada bagian atas yang disebut dengan istilah top. Nah, hal ini membuat pemrosesan data mengikuti prinsip yang disebut dengan LIFO. Jadi last in, first out, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi pertama keluar. Jadi last in, first out, terakhir masuk itulah yang data yang pertama kali keluar. Oke. Nah, kalau kita gambarkan secara skematis ya, struktur stack ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini ada wadahnya, ini adalah elemen-elemen datanya, tumpukan data ya. Jadi data itu disusun secara vertikal. Bagian atas disebut dengan top dan bagian bawah disebut dengan bottom. Contohnya seperti ini ya. Kita memiliki sebuah tumpukan data berupa angka, di mana bottomnya yang dasarnya paling bawahnya 14 nilainya, terus 21, 9, 16, 29, ini yang disebut dengan top. Nah, operasi pada stack ini nanti bisa diimplementasikan, bisa menggunakan array, struktur atau structure dalam bentuk record dan dalam bentuk pointer. Ya, nanti kita coba bahas satu persatu implementasinya. Operasi apa saja yang bisa dilakukan pada sebuah stack ini? Dimulai nanti dengan membuat stack ya. Jadi bagaimana kita mendefinisikan stack atau menginisialisasi kondisi awal dari suatu stack, yaitu dalam kondisi kosong. Yang kedua kemudian nanti adalah mengecek apakah stack itu dalam kondisi kosong atau tidak, artinya sudah ada isinya. Dan yang ketiga nanti, kalau diimplementasikan dengan array, kita perlu juga mengecek apakah stack itu penuh atau tidak. Yang keempat adalah perintah push. Push ini di dalam operasi stack merupakan proses menambah elemen baru pada stack yang berisi info baru dan diletakkan pada posisi paling atas. Data tambahan yang baru diletakkan pada posisi paling atas atau pada topnya. Yang kelima, kalau tadi proses menambah, sekarang bagaimana mengambil elemen dari suatu tumpukan data. Ya, yang kemudian data yang diambil itu disimpan infonya di dalam info pop. Nah, proses ini disebut dengan istilah pop ya, mengambil elemen stack paling atas ya. Dan terakhir nanti kita mencetak seluruh isi stack yang ada. Nah, inilah operasi-operasi yang bisa dilakukan terhadap sebuah stack ya. Nah, kalau kita gambarkan bagaimana sih proses push itu, menambah data itu, ini adalah suatu sketsa
bagaimana proses menambah elemen baru yang berisi info baru dan diletakkan datanya itu pada posisi paling atas. Misalkan kita memiliki sebuah tumpukan data dengan data seperti ini, topnya menunjukkan angka 29, kemudian pada stack ini kita lakukan operasi push menambah data dengan nilai 12. Maka nilai 12 tadi akan diletakkan pada posisi paling atas. Dan topnya sekarang berada pada nilai 12 tadi. Jadi inilah kondisi setelah dilakukan perintah push. Lawannya adalah pop. Nah, sekarang coba kita gambarkan bagaimana proses operasi pop itu. Jadi operasi pop ini adalah mengambil elemen stack yang berada pada posisi paling atas dan infonya kita simpan di dalam info pop. Ini hanya sekedar variabel untuk menampung elemen data yang diambil. Baik, sekarang kita perhatikan ini. Ini adalah sebuah tumpukan data, ada 6 buah data, kemudian kita lakukan perintah pop. Pada perintah pop yang kita lakukan terhadap stack, kita tidak perlu memasukkan elemen atau nilai data yang akan diambil. Ya, kenapa? Karena pasti yang diambil adalah elemen yang paling atas. Jadi prosesnya kalau kita lakukan pop, ya, ambil infonya yang atas, simpan di dalam info pop, topnya sekarang turun ke bawah. Begini proses pop. Ya. Baik, sekarang kita coba implementasikan masing-masing stack ini. Pertama kali kita coba dengan menggunakan array. Nah, perlu diperhatikan ya, pada implementasi stack menggunakan array, jumlah elemen stack yang mampu ditampung besarnya tergantung jumlah array pada saat kita mendefinisikan stack. Yang kedua, array dengan indeks ke 0 pada stack ini kita gunakan untuk menyimpan nilai top. Jadi nilai topnya disimpan pada posisi paling bawah. Misalkan kita memiliki sebuah stack dengan jumlah array maksimum 8. Maka pada posisi ini jumlah data yang mampu ditampung hanya 7 ya. Dari 1 sampai 7 karena elemen dengan indeks ke 0 ini digunakan untuk menyimpan indeks nilai topnya ya. Atau nilai indeks topnya. Maaf terbalik, nilai indeks top. Jadi kalau ini menunjukkan 4, artinya indeksnya berada pada posisi keempat topnya. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka isi stacknya sekarang adalah kita membacanya mulai dari paling atas karena prinsipnya LIFO tadi, last in first out. Jadi yang pertama terakhir masuk itulah pertama kali yang kita keluarkan. Ya, 29, 16, 9 dan 21. 4 ini adalah nilai topnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendefinisikan kondisi awal stacknya? Jadi dalam keadaan kosong. Stack dikatakan kosong. Ini pertama kali ketika kita membuat stack adalah dengan cara stack dengan indeks ke 0 kita isi dengan 0. Artinya tidak ada datanya. Topnya masih 0. Kalau nilai topnya itu 0, indeks ke 0 itu adalah 0, maka dia dalam kondisi kosong. Sehingga untuk mengecek apakah sebuah stack itu dalam kondisi kosong atau tidak, kita tinggal membuat sebuah fungsi, ya. Kita beri nama aja stack kosong. Stack dikatakan kosong bernilai true, benar, jika topnya 0. Ya. Jadi 0, topnya itu 0 mula-mula. Maka return 1. 1 ini artinya true. Sebaliknya kalau nanti topnya tidak di 0, sudah ada isinya, maka return 0. Dalam hal ini false. Itu dua fungsi. Nah, pada penggunaan array untuk implementasi stack ini, karena dibatasi jumlah tumpukan datanya,
maka di sini kita bisa mengecek apakah kondisi stack itu dalam kondisi penuh atau tidak. Stack dikatakan penuh, ya, di sini fungsinya ya, stack penuh jika topnya nilai maksimum -1. Kenapa -1? Karena indeksnya dimulai dari 0 ya, dan indeks ke 0-nya itu digunakan untuk menyimpan nilai top. Jadi kalau maksimumnya 8, maka kalau topnya menunjukkan 7, itu dikatakan stack penuh ya. Return 1, kondisi benar, true. Tetapi sebaliknya jika topnya lebih kecil dari ini, maka return false, atau dalam hal ini nilainya adalah 0. Nah, bagaimana proses menambah elemen baru atau push diimplementasikan dengan menggunakan array ini? Kita perhatikan seperti ini contohnya ya. Ini contohnya misalnya ini adalah nilai topnya 4 ya. Topnya 4, isi stack mula-mula kita baca mulai yang ditunjuk oleh top sampai dengan indeks 1, tidak ke 0. Jadi top sama dengan 4, maka isi stacknya 29, 16, 9. Jadi pembacaan datanya dimulai dari atas ke bawah. Kemudian coba kita lakukan proses push dengan nilai 15. Kita menambahkan sebuah elemen baru atau nilai baru pada stack ini. Caranya seperti apa? Caranya adalah pertama kali cek dulu apakah stack sudah penuh atau belum. Jadi kalau mau menambah elemen baru atau push ini, yang perlu diperhatikan adalah apakah stack kita ini penuh atau belum, karena ini dibatasi oleh jumlah array-nya tadi, maksimum berapa. Jika benar penuh, maka kita tidak perlu melakukan proses push, cukup ya dengan stack sudah penuh. Tetapi jika tidak, false, lanjutkan dengan langkah berikut. Langkahnya adalah naikkan nilai topnya. Topnya yang mula-mula 4 kita tambah 1. Sekarang nilai topnya naik ke 5. Langkah selanjutnya, tambahkan info baru tadi ya. Info baru pada posisi top. Jadi 15 ini kita letakkan pada posisi top. Nilai 15-nya diletakkan dengan indeks sesuai dengan nilai topnya. Nah, sekarang topnya sudah 5, maka harus kita simpan di dalam indeks 0 ini. Jadi simpan nilai topnya pada posisi indeks ke 0. 5-nya kita simpan di sini. Nah, maka isi stack akhir setelah dilakukan perintah push adalah mulai membacanya dari yang paling atas. 15, 29, 16, 9, 21. Ini adalah proses bagaimana perintah push. Nah, kalau kita implementasikan di dalam bahasa C, maka perintahnya seperti fungsinya adalah sebagai berikut ya. Jadi nilai yang kita kirimkan tadi 15, ini disimpan di dalam info baru. Kita cek dulu apakah stacknya sudah penuh atau belum. Karena kalau sudah stacknya udah penuh, itu kita nggak bisa menyimpan lagi. Cukup kita beri komentar stack sudah penuh. Tetapi jika belum, prosesnya tadi naikkan nilai topnya +1, simpan nilai info baru ini pada stack sesuai dengan yang ditunjuk oleh nilai topnya. Setelah itu topnya setelah ditambah 1 tadi naik, kita simpan pada indeks ke 0. Itu adalah push. Bagaimana kalau kita mengambil elemen ya, yang paling atas yang disebut dengan pop? Prosesnya adalah sebagai berikut. Perhatikan contoh berikut ya. Ini adalah stack yang kita miliki ya. Kemudian kita coba lakukan perintah pop mengambil elemen tanpa menunjukkan nilai ataupun indeksnya. Sudah pasti yang diambil adalah sesuai dengan indeks yang ditunjuk oleh top. Caranya bagaimana? Pertama, kalau kita mau mengambil sebuah elemen itu pastikan dulu dia sudah ada isinya. Tapi
kalau nanti kosong, maka kita tidak perlu melakukan pengambilan elemen karena dia dalam kondisi kosong. Jadi yang pertama adalah cek stacknya apakah masih kosong. Jika benar, artinya kondisinya benar, nanti return true, ya, nilainya 1. Tetapi kalau dia nanti tidak kosong, ada isinya, maka return 0 atau kondisi false. Nah, kalau false, langkah selanjutnya apa? Ambil info pada posisi top, jadi yang ditunjuk oleh top, ya, dan simpan di dalam info pop. Jadi info popnya itu adalah berisi nilai yang paling atas. Langkah selanjutnya adalah turunkan nilai topnya. Top mula-mula 4, kita turunkan menjadi 3. Kita kurangi 1. Topnya sekarang berada di sini. Nah, setelah itu, karena topnya di 3, maka angka 3 ini harus kita simpan pada indeks ke 0. Simpan nilai topnya pada posisi indeks ke 0. Sekarang isi akhir dari sebuah stack setelah kita ambil, maka dia mulainya yang ditunjuk oleh top dan berhenti di sini. Nah, kalau kita tuliskan fungsi ini dalam bahasa C, kurang lebih seperti ini isinya. Ya. Jadi kita perlu menyediakan sebuah variabel untuk menyimpan elemen yang diambil, nilai yang diambil, info pop. Langkah pertama, cek apakah stack dalam kondisi kosong. Jika benar iya, maka cukup diberi komentar stack masih kosong. Jika tidak, maka langkahnya adalah ambil elemen teratas, yaitu yang ditunjuk oleh top, stack dengan indeks yang ditunjuk oleh top, disimpan di dalam info pop. Turunkan nilai topnya, simpan nilai top yang baru pada indeks ke 0. Nah, kalau mau dicetak, cetak info yang diambil tadi. Ini adalah fungsi pop, mengambil elemen yang paling atas. Ini adalah operasi kelima yang bisa dilakukan terhadap sebuah stack yang kita implementasikan menggunakan array. Terakhir adalah bagaimana proses mencetak isi stack. Proses mencetak isi stack itu kita mulai dari indeks top, jadi indeks yang paling atas, dan nanti berhenti ketika indeks menunjukkan angka 1. Karena yang ke 0 itu untuk menyimpan nilai topnya. Perhatikan contoh berikut dan bagaimana fungsi dari proses mencetak isi stack. Jadi, proses untuk mencetak isi stack kita mulai dengan indeks yang paling atas yang ditunjuk oleh top. Misalnya di sini untuk variabel indeksnya adalah i. Ya. Mula-mula sesuai yang ditunjuk oleh top. Kemudian proses ini kita lakukan cetak terus sampai nanti indeksnya menunjukkan 1. Selama dia lebih besar dari 0, maka kita akan cetak isinya, ya. Kemudian nilai i-nya kita turunkan 1. Coba kita perhatikan prosesnya. I mula-mula yang ditunjuk oleh top yaitu tunjuk 6. Maka isi stacknya yang keluar adalah seperti ini, ya. 11, kemudian 5. Oke, coba kita cetak dulu. Saya ulangi. Ya, ini adalah isi stacknya. Jadi dia berhenti sehingga di sini. Demikianlah prosesnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana fungsi di dalam bahasa C untuk stack menggunakan array tadi, ya. Ya, ini adalah fungsi. Nah, di sini nilai maksimumnya adalah 50, ya. Nilai 50, kemudian nilai topnya mula-mula 0, jadi nanti datanya
maksimum stacknya itu 50, tetapi data yang bisa disimpan hanya 49. Nah, langkah pertama nanti adalah bagaimana membuat sebuah stack dalam kondisi kosong. Kita buat stack, kemudian ada fungsi untuk mengecek apakah stack kosong atau penuh, ya, kemudian stack penuh dan seterusnya. Nah, ini mula-mula kita buat stack. Tadi sudah dijelaskan bagaimana proses membuat stacknya, mula-mula 0, ya. Nah, kemudian stack kosong itu jika nilai topnya sama dengan 0, maka prosesnya return true. True di sini sudah diganti, ya. Sebenarnya harusnya 1, tapi kita ganti dengan true. Oke. Nah, kemudian stack penuh jika topnya maksimum 1. Kemudian push. Push ini perintahnya adalah kita mulai dengan pengecekan dulu apakah stack yang kita miliki itu sudah penuh atau belum. Kalau sudah penuh, bisa kita tuliskan stack overflow atau stack sudah penuh gitu ya. Di sini stack penuh gitu, atau stack overflow. Nah, boleh ya, sama aja, itu hanya sekedar komentar. Jika tidak, naikkan nilai topnya, simpan info barunya pada posisi yang paling atas dan simpan nilai topnya di stack dengan 0. Untuk pop, prosesnya adalah dicek dulu apakah stacknya kondisi kosong atau tidak. Kalau tidak kosong, maka kita lakukan proses ambil elemen yang paling atas yang ditunjuk oleh top, simpan di dalam info pop. Turunkan nilai topnya, kemudian simpan nilai topnya pada indeks yang paling bawah atau di indeks ke 0. Terakhir tadi sudah dijelaskan untuk mencetak isi stack. Kita mulai dari yang ditunjuk oleh top. Baik, sekarang kita coba untuk menjalankan aplikasi ini, ya. Jadi mula-mula kita push 15, 7, 81, 55 dan 25. Kemudian kita cetak hasilnya. Ya, kita perbesar coba. Nah, ini hasilnya. Jadi sesuai dengan di sini yang dicetak. Kemudian coba kita lakukan perintah pop 1 kali, ya. Iya. Hasil setelah di pop. Jadi info popnya 25, kita ambil elemen yang paling atas. Kemudian kita cetak lagi. Sekarang isi stacknya berubah karena yang paling atas elemennya sudah diambil. Sekarang dia hanya sisa 4. Datanya dimulai dari data yang kedua, 55 ini sekarang berada paling atas. Demikian ini implementasi stack, ya, menggunakan array, ya. Nah, implementasi stack dengan array ini ternyata memiliki kelemahan. Kenapa? Pertama, katanya stack ini hanya bisa menyimpan data dalam bentuk bilangan integer. Kira-kira mengapa? Alasannya adalah kita perhatikan di sini, ya. Pada indeks ke 0, ya, itu kita menyimpan nilai top. Nilai top ini merupakan indeks, ya. Indeks ini tidak boleh pecahan, ya. Tidak ada indeks dengan nilai 5,5, bingung nanti. Jadi indeks itu harus berupa bilangan bulat, ya. Boleh 0, minus 0, 1, 2 dan seterusnya. Sehingga di sini yang disimpan nilai top adalah harus bilangan bulat. Nah, kita tahu array ini kan harus sifatnya tadi homogen. Kalau di sini bilangan bulat, maka atasnya tidak boleh pecahan atau dalam bentuk string. Semua harus bilangan bulat, ya, integer. Sehingga dia hanya bisa menyimpan data berupa bilangan integer.
Yang kedua, jumlah data yang dapat disimpan antara logik dan fisik tidak sama, tidak sinkron. Mengapa? Kalau kita menyediakan 7, maksimum 7 elemen, data yang bisa disimpan itu hanya 6, yaitu dari indeks 1 sampai 6. Sedangkan indeks yang ke-0 ini kan digunakan untuk menyimpan data top. Jadi fisiknya 7, tetapi secara logik dia hanya bisa menyimpan 6. Nah, untuk mengatasi ini, ya, maka elemen stack dan top dipisah. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan mengimplementasi stack menggunakan structure atau record. Nah, implementasi stack menggunakan structure atau record ini akan kita bahas dalam video berikut.